I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that bitches on my line, and you know they kinda strapped. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Murika Malasari, NIM 22301268 dari jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester saya pada mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia yang diampu oleh Dr. Treshalina MPD. Baiklah, video ini akan menjawab 3 pertanyaan dari 3 soal yang ada. Soal yang pertama, Ki Hajar Dewantara merupakan salah satu tokoh pendidikan di Indonesia. Masih ada tokoh lainnya terkait pemikiran pendidikan di Indonesia ini. Silakan saudara jelaskan salah satu tokoh pendidikan yang telah saudara pilih selain Ki Hajar Dewantara. Kemudian hubungkan hasil pemikiran tokoh tersebut dengan keadaan pendidikan di Indonesia saat ini yang disertai dengan contoh. Jawaban dari saya adalah selain Ki Hajar Dewantara, masih banyak lagi tokoh dan pejuang pendidikan di Indonesia, baik yang dikenal banyak orang maupun yang tidak. Salah satunya adalah Rahmah El-Yunisia. Rahmah El-Yunisia adalah salah satu pejuang pendidikan perempuan di Indonesia. Nama Rahmah El-Yunisia tidak seterkenal R.A. Kartini, tapi jasa dan perjuangannya tidak kalah hebat dengan para pejuang pendidikan yang lain, terutama pada perjuangan pendidikan perempuan dan Islam di Minangkabau. Rahmah El-Yunisia lahir pada tanggal 20 Desember 1900 di Padang Panjang, Tanah Minangkabau. Ayahnya bernama Syekh Muhammad Yunus yang terkenal sebagai ulama besar dan seorang kadi atau hakim yang ahli falak dan hisab di Pandai Sike. Riwayat pendidikan ayahnya pernah belajar selama 4 tahun di Tanah Suci Mekah, sedangkan ibunya bernama Rafi'ah dari keturunan suku Sukumbang yang berasal dari negeri Langkat Bukit Tinggi. Ibunya Rafi'ah masih berdarah ulama, masih ada hubungan darah Mamak Haji Miskin, sang pembaharu gerakan Padri. Kakeknya bernama Syekh Imaduddin, terkenal sebagai ulama ahli falak dan tokoh tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah di Tanah Miang. Latar belakang kental dari ulama, Rahmah menempuh pendidikan dari ayahnya. Namun masa belajar itu hanya berlangsung singkat karena ayahnya meninggal masih kanak-kanak. Peran Rahmah dibesarkan oleh ibu dan kedua kakak, yakni Zainuddin Labai El-Yunisi dan Muhammad Rasyad yang sudah berkeluarga. Dari keturunan yang terpandang dan berpendidikan yang kuat, menjadikan Rahmah kecil tidak mengalami kesulitan untuk memperoleh pendidikan. Dalam tradisi Minang, membuat Rahmah mengikuti jejak ibunya. Ia mengikuti jejak ibunya dengan menikah pada umur 16 tahun dengan seorang mubalik dan ulama muda berpikiran maju bernama Haji Baharudin Latif dari Sumpur Padang Panjang, tapi perkawinan hanya berlangsung hanya 6 tahun saja. Konsep Rahmah El-Yunisia dalam pendidikan ditulis Rahmatun Luqluq Isnaini yang berjudul Ulama Perempuan dan Dedikasi dalam Pendidikan Islam mengatakan semangat mengangkat harkat kaum muslimah ini rupanya terpatri dengan mendapat landasan yang kokoh dalam ajaran Islam yang secara tegas menyebutkan menuntut ilmu itu wajib bagi tiap-tiap orang Islam, baik laki-laki dan perempuan. Jika kaum perempuan tidak mendapatkan ilmu yang memadai, maka bahaya akan datang dalam lingkungan masyarakat. Namun jika pendidikan yang diberikan kepada mereka itu keliru, maka tidak sedikit pula malapetaka yang akan menimpa bagi segenap masyarakat manusia. Berhubung dengan itu, pendidikan terhadap kaum wanita hendaknya disertai dengan berbagai macam kebijaksanaan, tidak boleh dilakukan serampangan. Dimulai pada umur 23 tahun, Rahmah mempunyai semangat dan keinginan yang besar untuk memajukan kaumnya dan mengeluarkan kaumnya dari kebodohan kehidupan, utamanya dalam rumah tangga. Akhirnya, pada tanggal 1 November 1923, Rahmah dan teman-teman perempuan mendirikan PMDS, yaitu Persatuan Murid-Murid Diniyah School, sekolah khusus perempuan Diniyah School Putri atau Madrasah Diniyah Li Al-Banat yang bertempat di Masjid Pasang Usang. Perhatian luar negeri terhadap pola pendidikan Diniyah Putri selain dari Malaysia dan Singapura, juga negara-negara Timur Tengah
Pada tahun 1955, Rektor Al-Azhar University, Syekh Abdurrahman Taj datang mengunjungi Dinia Putri dan menyatakan kekagumannya. Kemudian Al-Azhar mengundang Rahmah El-Yunisia untuk berkunjung ke perguruan tinggi tersebut pada tahun 1956. Dalam kunjungan itu, Rahmah mendapat gelar kehormatan agama yang tertinggi yang diberikan dalam rapat senat guru besar Al-Azhar dengan nama Syeikha. Semenjak itulah hubungan Dinia Putri semakin bertambah kokoh dengan berbagai perguruan tinggi yang ada di Timur Tengah. Pandangan Rahmah El-Yunisia terletak jelas berpangkal dari ajaran Islam. Fakta sosial tentang adanya ketimpangan atau penindasan kadang terjadi di kalangan masyarakat Islam lebih banyak terjadi disebabkan oleh praktik dan tradisi masyarakat yang bersangkutan ketimbang oleh ajaran Islam. Rahmah menilai posisi kaum perempuan dalam Islam cukup sentral. Dalam hal ini tidak adanya perbedaan kaum laki-laki. Perbedaan peran memang ada, namun ini bukan merupakan wilayah yang kemudian dijadikan pembenaran sebagai bukti suatu diskriminasi. Pandangan ini agar berupaya memperbaiki wanita melalui bidang pendidikan, sebab menurutnya wanita pada akhirnya akan berperan sebagai seorang ibu. Ibu merupakan madrasah awal bagi anak-anaknya, sebelum terhubung dengan alam pandang worldview yang lebih luas di lingkungan sekitarnya. Melalui ibu inilah menjadi penting bagi Rahmah memberikan bekal bagi kaum perempuan, ilmu-ilmu agama dan ilmu terkait lainnya, sehingga bisa memiliki pengetahuan yang sama dengan laki-laki. Di sini akan terbentuk pandangan bahwa wanita merupakan tiang negara dan penentu masa depan bangsa. Rahmah El-Yunisia wafat pada usia 68 tahun pada tanggal 26 Februari 1969. Seorang pejuang pendidikan dari Tanah Minang, walaupun sudah tak ada, tapi dedikasi terhadap pembaharuan pendidikan tak pudar. Pengorbanan dalam hidupnya banyak memberikan manfaat besar bagi agama, kehidupan masyarakat dan negara. Inilah seorang Rahmah besar Rahmah El-Yunisia sebagai ulama perempuan yang dimiliki Indonesia. Hasil pemikiran tokoh Rahmah El-Yunisia dengan keadaan pendidikan di Indonesia adalah berkat semangat dan perjuangan dari Rahmah, masyarakat Indonesia mendapatkan kesetaraan dalam dunia pendidikan. Keyakinan Rahmah akan peranan pendidikan sebagai salah satu jalan yang tepat untuk mengangkat derajat kaum perempuan. Berkat pemikirannya jugalah berdiri beberapa pesantren di Sumatera Barat dan menjadi contoh bagi perempuan Indonesia lainnya untuk berani maju dan bertindak terutama dalam dunia pendidikan. Landasan yang digunakan Rahmah dalam bertindak adalah Al-Quran yang mengatakan bahwa perempuan dan laki-laki wajib untuk menuntut ilmu. Oleh sebab itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus wajib menuntut ilmu dan kelak mengajarkan ilmu tersebut kepada generasi berikutnya. Soal yang kedua, kualitas baca anak-anak di Indonesia masih rendah karena Indonesia menduduki peringkat 2 terbawah dari 31 negara di Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika pada tahun 2022 berdasarkan data International Education Achievement. Berdasarkan pernyataan tersebut, bagaimana hubungannya dengan konsep pendidikan di Indonesia yang memerdekakan peserta didik? Baiklah, jawaban dari saya, rendahnya minat baca anak Indonesia sangat mempengaruhi kualitas bangsa Indonesia. Sebab dengan rendahnya minat baca, tidak bisa mengetahui dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan informasi di dunia, di mana pada akhirnya akan berdampak pada ketertinggalan bangsa Indonesia. Salah satu cara pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia adalah dengan adanya kurikulum merdeka. Kebijakan Kemendikbudristek yang bersama-sama dirancang demi cita-cita merdeka belajar untuk mewujudkan pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Konsep dari Merdeka Belajar adalah memerdekakan peserta didik. Peserta didik merdeka dalam proses pembelajaran. Guru tidak boleh memaksakan dan menghakimi peserta didik dalam proses pembelajaran. Guru berperan sebagai penuntun yang menuntun peserta didik dalam proses pembelajaran sehingga tujuan dan capaian pembelajaran tercapai. Hubungan memerdekakan peserta didik dengan meningkatnya kualitas pendidikan Indonesia adalah
pada aspek dimensi kualitas dan keadilan. Pada dimensi kualitas, semua peserta didik mendapatkan pengalaman belajar yang membuat mereka bisa memiliki karakter dan kompetensi yang diperlukan untuk menghadapi masa depannya. Pada dimensi keadilan, peserta didik mendapatkan pendidikan berkualitas dapat diberikan secara adil kepada semua anak terlepas dari latar belakang sosial, ekonomi, budaya, atau di mana mereka tinggal. Untuk mengatasi kualitas pendidikan di Indonesia, terutama dalam hal kualitas literasi yang sesuai dengan konsep pendidikan yang memerdekakan peserta didik, guru sebagai pendidik harus lebih kreatif dan inovatif dalam menarik minat baca peserta didik. Guru juga harus menggunakan berbagai sumber literasi yang menarik dan beragam agar peserta didik tertarik. Guru di sekolah harus saling bersinergi satu sama lain untuk menciptakan budaya literasi di lingkungan sekolah. Peserta didik jangan dibatasi untuk menggunakan dan mengakses berbagai macam sumber literasi. Hal tersebut harus diimbangi dengan sarana dan prasarana di sekolah. Soal yang ketiga, krisis karakter generasi muda saat ini telah mengancam nilai karakter bangsa Indonesia. Jelaskan bagaimana upaya yang dapat dilakukan seorang pendidik untuk membentuk karakter peserta didik menjadi warga negara Indonesia yang bermartabat dan beridentitas. Jawaban dari saya, sebagai seorang pendidik, ada beberapa upaya yang dilakukan untuk membentuk karakter peserta didik di lingkungan sekolah. Yang pertama adalah memberikan teladan. Siswa harus mendapatkan contoh bagaimana berperilaku yang baik kapan saja dan di mana saja. Predikat guru melekat pada pendidik tidak hanya saat berada di sekolah. Dimanapun pendidik berada, akan selalu menjadi perhatian segala tindak tanduknya. Guru yang merupakan orang tua siswa di sekolah harus selalu bertingkah laku baik dan berhati-hati dalam setiap berucap atau berbuat sesuatu supaya dapat menjadi teladan yang baik bagi siswa. Seringkali seorang guru diingat bukan saja karena pelajaran yang diajarkan, tetapi juga karena sifat yang dimilikinya seperti sabar, tegas, dan sebagainya. Yang kedua adalah memberikan apresiasi. Strategi pendidikan karakter yang dapat pendidik terapkan adalah dengan memberikan apresiasi pada siswa. Ucapan selamat dan terima kasih jangan hanya diberikan saat murid atau siswa berhasil mengukir sebuah prestasi. Berikan apresiasi pada setiap kemajuan yang siswa buat sekecil apapun itu. Misalnya saat siswa datang tepat waktu, bersedia membantu temannya, atau berani jujur. Pembentukan karakter siswa dengan cara seperti ini tidak hanya membuat siswa lebih percaya diri, siswa juga akan semakin bersemangat dalam belajar karena merasa diakui dan dihargai. Bagi siswa lain, hal ini dapat menjadi inspirasi sehingga mereka juga akan berusaha lebih baik selama proses belajar. Yang ketiga, menyisipkan pesan moral dalam setiap pembelajaran. Pengembangan karakter peserta didik dapat dilakukan dengan menyisipkan pesan moral dalam setiap pelajaran. Ajarkan siswa untuk mengambil hikmah dari setiap pelajaran yang dipelajari. Dengan demikian, siswa dapat mengetahui ilmu yang sedang dipelajarinya memang penting untuk masa depannya. Apakah pendidikan karakter dapat disisipkan dalam setiap pelajaran? Pasti bisa. Yang keempat yaitu jujur dan open-minded. Strategi pendidikan karakter di sekolah dapat dilakukan dengan memberitahu siswa bahwa setiap manusia tentu pernah luput dari kesalahan, tak terkecuali guru. Saat melakukan kesalahan, jangan pernah malu untuk mengakui dan meminta maaf pada siswa. Pendidik juga harus legowo saat murid memberikan koreksi. Hal ini penting untuk dilakukan karena terbuka menerima kritik, berani berkata yang sebenarnya, dan bersedia mengakui kesalahan adalah bentuk contoh perilaku yang harus siswa teladani. Yang kelima yaitu mengajarkan sopan santun. Strategi pendidikan karakter di sekolah salah satunya dengan menerapkan 5S yaitu salam, senyum, sapa, sopan, dan santun.